Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak, apa kabar kalian semua? Tentunya sehat kan? Dan Ibu berharap kalian selalu menerapkan protokol kesehatan di era new normal ini. Baiklah anak-anak, untuk KBM kali ini kita akan belajar tentang gangguan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sudah siap anak-anak? Indikator pada kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menentukan jenis penyakit pada sistem reproduksi wanita, mampu menentukan jenis penyakit pada sistem reproduksi pria, dan mampu mengelompokkan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain-lain pada sistem reproduksi manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian memahami dan menerapkan hakikat gangguan dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikatif. Peta konsep pada pembelajaran kali ini terdiri dari pendahuluan, yang dimana di dalamnya kita akan membahas tentang gangguan organ reproduksi pada pria dan gangguan organ reproduksi pada wanita. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia rentan mengalami penyakit, kelainan juga gangguan. Gangguan pada sistem reproduksi manusia dapat menyerang baik pria maupun wanita. Gejala tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bisa dari virus, bakteri, atau disebabkan oleh hal-hal lain seperti zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau obat-obatan. Gangguan organ reproduksi wanita. Penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi wanita bisa berupa gangguan menstruasi, kanker di wilayah genital, infeksi pada vagina, dan juga endometriosis. Gangguan menstruasi. Gangguan atau penyakit ini bisa berupa amenor primer dan juga amenor sekunder. Amenor primer merupakan gejala di mana menstruasi tidak terjadi hingga usia 17 tahun dan diikuti dengan tidak berkembangnya unsur seksual sekunder. Sementara itu, amenor sekunder adalah tidak terjadinya proses menstruasi selama 3 hingga 6 bulan pada wanita yang mengalami siklus menstruasi sebelumnya. Kanker pada wilayah genital. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ini banyak dijumpai biasanya pada wilayah ovarium, serviks, dan juga vagina. Pengobatan kanker bisa dilakukan dengan cara kemoterapi ataupun dengan bedah laser. Jika seseorang mengalami kanker ovarium, itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas, namun biasanya disertai dengan berbagai keluhan seperti rasa pegal luar biasa pada panggul dan munculnya pendarahan yang abnormal pada vagina. Endometriosis. Endometriosis merupakan gejala di mana jaringan endometrium wanita berada di luar wilayah rahim, yakni di ovarium, oviduct, ataupun di jalur luar rahim wanita. Gejala yang paling lazim muncul antara lain rasa nyeri pada bagian perut, wilayah pinggang yang sakit, serta rasa tak nyaman yang berlebihan saat menstruasi. Adapun gangguan penyakit reproduksi pada wanita yang lain, ada infeksi vagina, penyempitan pada oviduct, mandul atau infertilitas, kanker payudara, mola hidatidosa atau yang lebih dikenal dengan hamil anggur, dan kandiloma acuminata atau yang biasanya disebut dengan kutil yang terus membesar dan akhirnya menjadi cikal kanker pada mulut rahim wanita.
Adapun gangguan dan penyakit reproduksi yang bisa menyerang pria antara lain kriptorkidisme, prostatitis, hipogonadisme, epididimitis, dan juga orkitis. Gangguan penyakit sistem reproduksi pada pria yang sangat familiar di masyarakat itu adalah sifilis dan gonorrhea. Sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema yang didapatkan seseorang melalui hubungan seksual, luka mikroskopis, dan juga dari transfusi darah. Sedangkan gonorrhea itu biasanya disebut dengan kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seks bebas. Gejalanya, keluarnya cairan berwarna putih yang disertai dengan rasa nyeri yang sangat kuat pada saat buang air kecil. Nah, anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian buat tabel tentang berbagai macam penyakit sistem reproduksi pada manusia dan kelompokkan berdasarkan penyebabnya. Selamat belajar, jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak keluar rumah kecuali penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.